kita menggunakan avometer atau ya, juga menggunakan misalnya ini beberapa jenis kawat termasuk ada pasir besi ya, termasuk di sini ada magnet, nanti ada alat itu ini semacam pemuaian tetapi lebih pada ya bimetal ya, karena ada dua dengan nilai pemuaian berbeda gitu ya. Termasuk nanti ada kompas juga, nanti ada karn ya. Di karn nanti hubungannya dengan apa namanya? Dengan dasar trafo ya. Nah, dari ini semua tentu kalau kita cuma melihat alat ini tidak akan fokus. Makanya fokus yang pertama kita mengenal dulu komponen-komponen ini. Setelah mengenal, lalu kita akan fokus lagi ke alat ukur. Alat ukur sebenarnya hanya ada dua di sini. Basic meter yang di dalamnya itu ada voltmeter, ada ampere meter. Kemudian power supply. Jadi power supply ini di luar kit, namun kalau sudah hubungannya dengan menggunakan listrik sudah pasti yang namanya power supply itu diperlukan. Nah sekarang justru setelah kita mengenal beberapa komponen ini, termasuk ini lubang ini yang jumlahnya 9, ini kita paskan dulu. Misalnya ini pas enggak gitu kan? Oh ini udah pas misalnya. Tapi jangan sampai misalnya ini kan sudah terangkai, jadi jangan sampai muncul pemikiran, oh ini sama ini kok nggak bisa, bukan tempatnya. Artinya ini dan ini nggak nyambung. Nah untuk menyambungkan itu adalah salah satunya misalnya menggunakan konektor. Nah konektor itu seperti apa? Misalnya ini penghubung misalnya. Nah itu misalnya. Nah jadi nanti dalam sisi praktek ya kita nggak mengalami kesulitan karena komponen-komponen dalam praktek panduan itu sudah ada di buku ataupun yang ada di kit. Nah bagi guru yang belum mengenal ini tentu hal yang baru buat mereka. Tapi buat kita sebenarnya lebih pada kaitan dengan kurikulum untuk pembelajaran sama proses ini, proses mengenal kit dulu lah gitu. Itu bukan yang pokok itu. Jadi sekarang misalnya menggunakan avometer dulu. Avometer misalnya ini pada saat dikonsletkan itu mesti di posisi ohm. Nah ohm ini kalau kita lihat yang mana nih, kan ke sini. Ini udah. Harusnya ini putih nih ya arahnya. Ini kalau ini satu kali ini kan menyala ya. Ya. Nah, untuk pengajus itu mengenolkan. Ini yang diputar. Nah, untuk voltmeter analog yang bagus, itu ketika diajus itu ibaratnya mudah dinolkan. Nah, ini nggak sampai ke nol. Yang bisa diajus itu hanya di posisi sebentar. Ini udah mentok ya. Nah, jadi indikator ini udah mentok juga ya. Nah, mestinya setiap kali kita ini muter, ini mestinya di posisi 0 ketika ini diputarkan untuk ajusnya gitu. Ini udah ajus itu mengenolkan. Bukan menyesuaikan. Bukan istilah kalibrasi itu bukan itu, bukan mengenolkan. Silakan nggak apa-apa, dibuka aja. Nah itu, jadi itu yang pokok itu hanya saja merek kita sebut misalnya ini Mazda. Sebenarnya ini udah mestinya pas dinolkan mau dia, tapi ini namanya alat ukur pada saat kita pembelian sebenarnya atau pengecekan itu bisa diajus nggak, karena setiap kali kita geser itu mesti harus mengenolkan gitu. Tapi nggak apa, ini sudah di nol untuk posisi kali 100 ya. Nah misalnya begini, kita akan mengukur tegangan dan ini DC misalnya, dan ini harus on dulu. Ini jangan sampai muncul di R, tetapi adaptasikan dulu. Ini mau di mana? Misalnya paling kecil dia akan
3 volt ya. Berarti ini yang paling dekat. Ini enggak. Nah 0 volt itu. Ini 0. Ini Nah. 0, ini 3. Nah kalau pas di 3 ini kebetulan yang avometer merek ini pas di 3. Ini tiga. Ini pun pas di, oh ya, ini pas di Nah, 3. Hmm. Nah maka kalau ini DC, adaptasikan ini ke DC itu. Karena dasar ini, Ini kan DC. ya DC ini udah volt. DC. Ini mestinya tanda ini harus agak warna putih ya, Ntar, supaya saya nanya, kelihatan. DCV dengan DCA ini AC maksudnya? Enggak gini, Apa? kalau ada DCA, ada DCV, kalau V ini tegangan, kalau A ini ampere. Amperemeter. Oke. Jadi karena kita mengukur tegangan, ini berbeda dengan mengukur arus. Berarti ini DC semua. V. Enggak, kalau ini untuk arusnya arus DC betul. Cuman ketika ngukur ampere, nah nanti tuh berbeda dengan mengukur tegangan. Nah sekarang sedang proses mengukur tegangan, ngecek betul nggak keluar tegangan itu adalah 3 volt misalnya. Nah ya silakan saya berikan ya. Yang merah ke merah, yang hitam ke hitam. Jadi kalau kita sudah menentukan kutub itu artinya positif negatifnya harus sesuai. Harus konsisten. Ya. Nah, udah langsung aja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi langsung yang merah. Nah, kita lihat jalurnya menyimpang 3 volt. Nah, mana yang dipakai karena yang kita lihat ini adalah DC volt, maka ini yang warna hitam. Nah, Ini kayaknya harus di. udah. Oke. Ini artinya. Nah, ini misalnya 3 volt yang dipakai, yang mana ini kan banyak sekali skala ya. Nah skala yang dipakai itu adalah karena ini fokus di DC volt, makanya di DC volt ya, sesuai dengan tabel yang di sini nih, ya jarum. Nah DC volt yang hitam, nah berarti ini yang hitam ini di 50 ya. Ini Pak mana? misalnya. Salah. Ini di 300 volt tapi ini DC ampere ya. Karena 3 voltnya adalah kita skala maksimalnya 12, jadi yang kita ambil bukan skala yang 300 tapi yang di 12. 12 ini di posisi 2 ya. Nah ini menunjukkan 3 volt tapi ini ditunjukkan 2. Ini Ya. mana yang benar? Nah ini sebenarnya karena DC volt ini mestinya di posisi 3 di sini mestinya. Nah, tapi ini kita juga jangan sampai menyalahkan alat. Karena kemampuan daripada alat ukur ini nanti yang lebih dekat untuk bisa mengetahui, hanya untuk mengecek saja nggak apa-apa. Tapi untuk mengetahui detail bahwa ini betul 3 volt atau 6 volt atau 9 volt atau 12 volt, nanti pakai digital. Jadi errornya power supply ini ada berapa volt. Gitu. Tapi yang pasti ini hanya untuk ngecek saja, jadi tidak melihat data secara Akurat. valid ya. Cukup ini menyimpang, berarti ini alat ini udah berfungsi dengan baik ya. Udah. Untuk melihat Untuk tanda melihat. ruang. Nah, berikutnya nanti Pakai yang harus menggunakan voltmeter tapi yang basic meter. Nah ini untuk dasar dulu, jadi artinya ngukur ini nggak boleh salah. Nah ini, misalnya karena ini nanti perlu kabel. Nah kabel penghubung biasanya suka ada di sini, tapi nanti minta ke Pak Mehmet ya, kabel 2 yang hitam sama yang merah. Gitu. Ini baik kimia ataupun biologi ataupun fisika, tentang dasar-dasar dia harus menguasai dulu sebelum ke praktek yang lain. Ini penting menguasai supaya pada saat nanti praktek itu tidak mengalami kesulitan dalam hal teknis. Gitu. Ya. Mungkin itu dulu sementara sambil menunggu kabel, Ya. karena kabel ini pokok untuk bisa dipakai. Itu ini tadi Itu voltmeter ya. 3 volt ya, tapi menggunakan basic meter. Oh ya volt. Nah, jadi perlu diketahui ini yang merah, yang hitam ini adalah 0. Ya. Nah, yang harus hati-hati adalah memilih, karena ini 3 volt berarti masih di bawah 10 volt di sini. Kecuali 12 volt memang 50. Nah, sekarang udah berani di on kan,
Nah nanti lihat simpangannya. Maksudnya lihat simpangan itu nanti ini ada skala 50 sampai 100. Karena ini adalah 3 volt dan ini 100 supaya kita memudahkan itu ngambilinnya yang 100. Karena ini artinya kalau 100 itu maksimalnya 10 volt. Ya. Gitu. Jadi ketika kita on kan misalnya ini harus menunjuk di sini. Ya. Di posisi antara 20 sampai 40. Nah ini ternyata menyimpangnya sedikit. Ini hanya 1 volt. Bahkan diukur pakai basic meter. Ya. Dan ini pun sebenarnya hanya untuk mengecek saja bahwa basic meter ini berfungsi dengan baik. Bukan mengoreksi output daripada power supply-nya. Untuk sementara. Itu dulu mungkin yang perlu diketahui tentang alat ukur. Jadi intinya tentang listrik itu menguasai dulu alat ukur, baru ke sistem rangkaian nanti yang macam-macam itu yang dikit. Gitu. Jadi dengan alat ukur baik avometer ataupun basic meter terkuasai, termasuk di sini nanti ada power supply. Solusinya gimana ini? Supaya sama dengan 3. Kita ganti dulu nanti yang power supply-nya, yang pas, yang sesuai. Gitu. Berarti yang salah ini apa ini? Yang sebenarnya keliru itu sebenarnya adalah yang kurang presisi, errornya terlalu banyak sebenarnya adalah di power supply, bukan di alat ukur. Alat ukur relatif rata-rata itu sudah presisi, rata-rata sudah presisi. Dasar-dasar ini supaya menjadi catatan penting sebelum kita nanti melangkah ke yang lain mungkin Pak Ugo ya. Iya. Karena termasuk bukan hanya guru fisika, termasuk yang guru biologi, guru kimia. Tentang alat ukur ini nggak boleh salah. Ya. Ini karena menyangkut hitungan. Kalau inputnya salah kan atau udah otomatis sesamanya nggak bisa dikatakan lagi. Pasti Berarti salah. ininya ya yang harus diganti ya. Nah, ininya yang nanti harus diganti. Ya. Atau misalnya kita posisikan misalnya yang gini dikasih stiker jadi berapa gitu bisa tuh. Bisa Jadi ya. misalnya kalau di sini 2 berarti ini tuh posisi ini tuh 2. Semuanya 2 volt. Ya. Sebenarnya untuk mengkalibrasi bisa menggunakan basic meter. Ini basic meter saya udah beberapa uji. Ini kelihatannya satu pabrik ya. Jadi artinya lebih presisi gitu dibandingkan yang lain. Kalau ini kan tergantung Pak.